berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita alamat baiknya Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang nggak berangkat? No. Siapa? Mahir. Mahir. Siapa lagi? Jadi tak absen dulu ya. Muhammad Fahad Mahir. Muhammad Zulfikar Rabbani. Hadir. Muhammad Julian. Hadir. Berarti yang tidak berangkat cuma Muhammad Fahad Mahir aja ya. Nah, kalian masih ingat nggak materi yang kemarin? Ahlak tercela. Alat tercela. Alat tercelanya kita mempelajari apa saja? Anania. Putus asa. Ya. Budak. Mama. Nah, kalian kemarin sudah mempelajari itu pengertiannya. Sekarang kita nanti akan mempelajari tentang dalilnya, dalil yang menjelaskan tentang 4 materi tersebut. Terus kita akan mempelajari tentang dampak negatif dari materi tersebut. Nah, kemarin kalian masih ingat gak pengertian dari anania? Anania itu apa sih? Dengki. Kalau putus asa? Putus semangat. Putus semangat. Kalau budak? Pemarah. Benar Mas Julian. Kalau tamak? Takus atau serakah. Berarti kalian sudah mengerti arti dari keempat materi tersebut ya. Ibu akan melanjutkan sedikit, akan mengulang dan biar kalian lebih paham lagi pengertian dari anania. Anania itu adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan masyarakat. Anania itu termasuk penyakit hati atau penyakit jasmani? Hati. Kenapa bisa dibilang penyakit hati? Kenapa? Kok bisanya anania itu termasuk penyakit hati, bukan penyakit luar atau penyakit seperti COVID-19 saat ini? Kenapa? Karena apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, pikir, takabur, dan yang diiringi sifat iri dan dengki. ya betul sekali Mas Zulfi. Kita aplaus buat Mas Zulfi. Oke, Mas Zulfi sudah pintar. Berarti kemarin Mas Zulfi di rumah membaca. Mas Julian semalam dibaca nggak materinya? Oh belum, pantas belum bisa. Selanjutnya dalil yang menerangkan tentang anania terdapat dalam Quran surat apa? Surat Luqman. Ayat berapa anak-anak? 31 atau 18? 18. Coba dibaca bareng-bareng anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Wala tusairu muddakalin nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Coba dibaca Mas Zulfi, artinya apa? Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sehingga Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surah Al-Luqman ayat 18. Ya, pinter. Kenapa sih surat Al-Luqman itu menerangkan tentang anania? Karena di sini sudah dijelaskan. Dan janganlah kamu memalingkan kamu dari manusia.
Karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Itu contohnya seperti ini. Misal kalian punya tetangga kalau tetangga kalian itu orang yang punya, orang yang berada. Dia berjalan bertemu sama tetangganya bukannya menyapa tapi malah sok-sok kenal. Nah, ini disebut sifat dari anak niat, kesombongan dan dengkinya dia. Dia padahal dia sudah punya hartanya, tetapi dia itu tidak mensyukurinya. Dia merasa dia itu masih iri dengan apa yang dimiliki oleh tetangganya. Sampai sini paham? Dari penjelasan dari dalam Quran surat Al-Luqman itu? Paham. Oke, kita lanjut dampak negatif dari Anania. Ayo, siapa yang semalam sudah membaca? Tidak disukai dalam pergaulan karena dia meremehkan orang lain. Ya, pinter. Menurunkan martabatnya sehingga lambat laun tidak disukai orang. Terus apa Dari lagi? dari pergaulan masyarakat lingkungannya. Ya. Itulah dampak negatif dari sifat Anania. Kalau kita hati kita mempunyai sifat Anania, maka kita akan dijauhi oleh semua orang, terutama keluarga, terus saudara, terus tetangga. Makanya kita sama orang itu harus saling menyapa. Kita kalau sesama tetangga itu harus saling menyapa. Nah, selanjutnya itu termasuk dampak negatif dari sifat Anania. Selanjutnya kita masuk ke materi putus asa. Putus asa. Nah, kalian tadi udah tahu pengertian dari putus asa. Putus asa itu adalah orang yang putus semangat. Ibu akan jelaskan lebih detail lagi biar kalian lebih paham. Putus asa itu berarti habis harapan tidak ada harapan lagi. Seseorang dikatakan putus asa apabila tidak lagi mempunyai harapan tentang sesuatu yang semula hendak dicapai. Semisal Mas Zubi contohnya semisal Mas Zubi sudah mengerjakan soal ulangan dengan baik dan dia sudah belajar sampai menerapkan SKS. Apa itu SKS? Sistem kebut semalam. Mas Zubi sudah belajar sama Mas Julian sudah belajar sampai dia gak tidur semalaman membaca buku biar nilainya mendapat yang maksimal atau yang baik lagi. Akan tetapi Allah memberikan nilai yang tidak sesuai harapannya. Akhirnya Mas Zubi itu merasa kecewa dan dia sudah ya wis lah Pak orang nilaiku semua Pak belajar mana gitu. Kuwi namanya sifat putus asa dan kita harus menghindarinya. Karena putus asa itu tidak baik untuk diri kita dan sudah tercantum dalam Quran surat berapa? Quran surat Yusuf ayat 87. Coba dibaca bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'asu mir rauhillahi innallaha la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Artinya coba dibaca Mas Julian. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari rahmat Allah sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang kafir. Iya, di sini tuh dijelaskan dalam surat Yusuf kalau kita berputus asa maka kita berputus asa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semisal kita sudah berputus asa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang sudah berputus asa. Oleh karena itu kita harus menghindarinya. Dan apa sih dampak negatif dari putus asa? Coba disebutkan Mas Zubi. Merugikan diri sendiri. Terus Susah untuk mencapai kemajuan. Susah untuk mencapai kemajuan. Telah terkena sifat kafir karena telah putus asa dari rahmat Allah. Kalau terkena sifat kafir. Itulah dampak negatif dari putus asa. Di sini ada yang pernah merasakan putus asa? Coba
Karena kenapa Mas Julian kok bisa putus asa? Karena ditolak sama Cynthia, kok. Ya, Pak Mas Julian. Ora Kenapa? Coba bisa dijelaskan. mancing patensi kae cari bahan. Oh, mancing, pantasnya candak bahan. Nah, terus sampeyan nangis? Ora Ora, terus? kare tak buat apa wes. Pak mancing banyak malah wis suka, soalnya rada ikhlas emang tapi sucul. Ya. Oh iya, itu putus asa, tapi Mas Julian harus tetap semangat biar mendapatkan ikannya banyak lagi, harus perbaiki itu berarti pancingannya. Oke, yang ketiga lanjut ke materi apa? Hodab. Nah, hodab tadi sudah disebutkan oleh kalian, pengertian dari hodab itu adalah marah. Nah, hodab di sini lebih jelasnya, lebih detailnya, hodab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan dengan tidak dapat mengontrol dirinya. Di sini siapa yang pernah merasakan marah? Siapa? Atau belum pernah merasakan marah? Kayaknya kalau misal kita belum pernah merasakan marah itu kayaknya mustahil karena sifat manusia itu selalu diganggu oleh setan. Sehingga kita pasti semua orang memiliki sifat marah. Nah, marah itu apakah baik untuk diri kita sendiri? Tidak. Marah itu termasuk dari perbuatan setan agar manusia itu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tercantum dalam Quran surat berapa? Yang keras lagi kok udah pada ngantuk ya? Surat apa? Ali Imran. Ali Imran. Coba dibaca bareng-bareng biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina Yang keras lagi ya, ulangi, yang keras lagi. Ayo ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna Fisarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Coba dibaca artinya bareng-bareng. Orang yang menafkahkan bagi waktu lapang dan dan memaafkan orang yang orang Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 134. Seseorang yang sedang memiliki marah, kecenderungan dengan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai-pandai dalam mengendalikan diri. Semisal kalian lagi marah, kalian harus banyak istighfar atau kalian harus berpindah tempat. Berpindah tempat itu gunanya itu untuk apa? Semisal kalian marah, dijaili sama teman, tapi teman kalian itu tetap aja nggak mau menghindar dari kalian, sehingga membuat amarah kalian itu lebih tinggi. Dan untuk menghindari amarah tinggi itu, kita harus menghindari orang tersebut. Karena semisal kita masih tetap di situ, maka kita tetap akan terdapat marah yang sangat tinggi tersebut. Jadi kita tidak dapat mengontrolnya karena kita melihat orang yang kita sedang marahi. Itulah perilaku kita ketika posisi lagi marah. Itu yang pertama istighfar atau berpindah tempat. Yang kedua mengambil air wudhu biar hati kita lebih tenang, atau kalian lebih minum, atau kalian lebih baik tidur sehingga amarah kita lebih terkontrol dan tidak membuat orang lain menjadi terkena dari akibat marah kita. Yang selanjutnya itu dampak negatif hodab atau marah. Itu untuk diri kita sendiri, apa aja dampak negatif dari hodab? Tidak dapat secara tenang dalam menghadapi persoalan. Iya, kalau kita marah, kita tidak dapat berpikir. Semisal kita lagi mau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba ada teman kita yang menyenggol. Nah, akhirnya kita marah karena kita merasa diganggu oleh mereka. Akhirnya kita tuh yang tadinya berpikir mau ngambil itu jadi nggak kepikiran. Bukan nggak kepikiran di sini, di yang di film Ojek Pengkolan Kang Tisna ya.
bukan itu ya. Nah, itu bagi diri kita sendiri. Yang kedua kenapa? mudah terkena tekanan batin. Iya, kalau kita punya marah, pasti kalian pernah nggak kalian marah terus tiba-tiba hati kita merasa, ih, kok sopo kuwi? Pernah nggak? Pernah nggak? Ayo jawab. Pernah nggak? Karena Pernah. Nah, itu bagi untuk diri kita sendiri. Dampak negatif dari marah tersebut, kita dapat terkena batin. Yang ketiga, susah menerima kebenaran dan saran. susah menerima kebenaran dan saran. Jadi kita kalau posisi lagi marah, teman kita ngasih saran atau solusi, kita jadi tidak mau menerimanya karena kita merasa dirinya paling benar dan posisi lagi marah. Kalau dampaknya bagi orang lain dari sifat hadap ini, Tidak dapat diajak berkomunikasi secara baik. iya, semisal kita lagi marahan sama dia, misalnya Mas Zubi sama Mas Julian lagi marah-marahan, pasti kalian gak mau ngobrol kan? Nah, karena kalian marah. Yang kedua, menimbulkan kekhawatiran apabila melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. iya, karena dampak dari amarah itu sangat banget membahayakan diri kita, sehingga kita memiliki sifat kekhawatiran yang berlebihan, membuat kita tidak dapat mengontrol diri kita sendiri, jadi dapat membahayakan orang lain juga. Selanjutnya, tamak. Tamak itu apa sih tamak? Rakus. Rakus itu sama aja dengan orang yang serakah atau tidak mau bersyukur. Nah, orang tamak itu biasanya itu bisa digambarkan orang yang haus hendak minum air laut. Semakin banyak yang meminum air laut, maka semakin bertambah rasa dahaganya. Semisal ada orang kaya, dia sudah punya sepeda, dia lihat temannya mempunyai mobil, dia pasti akan merasa kurang, pasti dia membeli mobil. Terus dia temannya mempunyai motor, pasti dia akan merasa iri juga, ingin memiliki motor juga. Itulah dari peribahasa yang digambarkan orang yang haus hendak minum air laut. Semakin banyak yang meminum air laut, maka semakin bertambahlah rasa dahaga. Itu perumpamaan dari sifat tamak. Nah, sifat tamak ini terdapat dalam Quran surat berapa? Terdapat dalam surat berapa? Al-Munafiqun ayat 9. Ayat 9. Bunyinya gimana? Ya ayyuhalladzina amanu la talhikum amwakum wala allatukum an dikri lahima ambikarillahi wa mayyaf al dzalika faula. khasirun. Ya, yang artinya Mas Zulfi coba dibaca. Wahai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu akan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintahnya. Dan ingatlah sesiapa yang melakukan demikian, maka mereka itulah orang yang lebih Itulah dari arti dalam Quran surat Al-Munafiqun. Kalau semisal kalian melalaikan urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingat Allah, maka dengan jalannya Allah, perintahnya Allah, sesiapa yang melakukan demikian, maka itulah orang yang rugi. Maksudnya di sini, semisal kalian terlalu memikirkan harta, lalu memikirkan anak cucu kalian, intinya yang berhubungan dengan harta, nanti kan dia melelehkan Allah, padahal yang memberikan kekayaan dan memberikan harta itu dari Allah. Tetapi orang yang dikasih harta tersebut tidak beribadah kepada Allah, maka Allah bisa sewaktu-waktu mengambilnya. Jadi disitulah orang yang memiliki sifat tersebut akan merasa rugi karena dia tidak bisa menjaga dan merawatnya hartanya dengan baik, tidak memberikan ke kafir miskin atau memberikan kepada hamba sahaya atau kepada orang mu'alaf
yang membuat orang tersebut menjadi orang yang rugi karena keserakahan dan kerakusannya dia. Seperti contohnya di dalam kisah cerita apa? Korun. Pinter. Korun itu kenapa kok bisa dilaknat oleh Allah? Serakah. Karena dia memiliki sifat yang tamak. Oke, selanjutnya dampak negatif dari tamak. Yang pertama itu Kita terjerumus dalam kehidupan yang sesat karena keduniaan. coba Mas Yuda dibaca dampak dari negatif tamak. Mudah terjerumus, Mm-mm. bahaya, Mm-mm. jauh dari petunjuk agama. Iya, kalau orang mempunyai sifat tamak, pasti dia akan memiliki dampak negatif ketiga tersebut. Tidak mungkin dan tidak mungkin terjadi kalau semisal sifat dampak negatif ini tidak terdapat dalam orang yang memiliki sifat tamak. Karena ketiga ini pasti akan mengikuti kepada orang-orang yang memiliki sifat tamak. Nah, sampai di sini kalian sudah paham materi tentang anania, putus asa, dan tamak, godab. Sudah paham? Paham. Tugas kemarin ibu apa ya ngasihnya ya ibu, kalau lupa ya. Tugas minggu kemarin yang sudah kalian kumpulin tentang apa? Oh iya, ibu ingat tentang tugas mencari contoh-contoh gambar dari sosial media untuk apa? Untuk kita praktekkan ya, tapi sudah kalian praktekkan di dalam kantor ya. Sekarang ibu akan kasih tugas kalian lagi, coba dicatat ya. Ya, dicatat. Tugasnya sudah? Carilah di sosial media contoh perilaku akhlak tercela yang keempat. Akhlak tercela yang keempat itu yang apa tadi? Tamak. Ya, benar, tamak. Contoh di sosial media, contoh perilaku akhlak tercela yang keempat. Jadi yang tamak. Contoh perilaku nih di internet biasanya banyak. Itu berupa gambar ya. Terus yang kedua tugasnya hafalkan dalil keempat tersebut minggu depan, maju satu persatu ya, beserta artinya. Oke, sampai sini sudah ditulis semua tugasnya? Sudah. Oke, pertemuan kali ini berhubung jamnya sudah selesai, kalian pasti akan berganti pelajaran yang lain. Kita cukupkan terlebih dahulu dan alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kesalahan dari ibu mohon maaf. Apabila ada kelebihan dari ibu, ini datanya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.